Jiun, kita akan kembali kepada Allah, menyatu dengan Allah di dalam rentang waktu yang disebut khalidina fiha abada. Aku kepingin wanti-wanti mulane urip di dunia itu aja nemen-nemen. Kenapa beliau ini membuat aman semua dan mau kerja keras? Karena beliau juga sembodo, sakmadya, beliau melakukan apa yang harus dilakukan dan tidak mengambil lebih dari apa yang dia perlukan. Dan seterusnya lah, banyak sekali. Jadi aku pengen ngelino sampean kabeh awake dhewe urip abadi. Dadi nek gelek ngene iki insyaallah nang di swarga ya kepethuk ngene iki ya. Amin ya. Ya, aja dukur-dukur ya swargamu ya. Ndek-ndek kayak aku lah. Gitu ya. Oke, sekarang kita pelan-pelan Pak Bupati Nyun Sewu ini karena ada pertanyaan kita buka. Ada yang sudah dijawab oleh Pak Pri, ada yang dijawab oleh Bapak Kapolres. Pertama Mas Islami. Yang pertama, penting mana akhlak dan adab? Nah, ini soal pengertian bahasa aja. Kalau dalam Pancasila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab itu kelihatannya adab di situ bukan adab dalam arti sopan santun, tapi adab dalam arti peradaban. Jadi ada dua adab, satu adabun dalam bahasa Arab, yang kedua adabun. Kalau adabun itu sopan santun, etika sehari-hari. Tapi kalau adabun itu peradaban, tamadun, al-adab. Jadi yang dimaksud kemanusiaan yang adil dan beradab adalah manusia yang berperadaban. Kira-kira seperti itu. Karena syarat untuk bisa menciptakan peradaban kemanusiaan adalah sistem yang adil. Gitu kira-kira ya. Nah, sekarang adab sama akhlak penting mana? Ini soal bahasa kok. Penting di gulone ta legine? Ngono pertanyaanmu. Lah ya mulane penting direk lomboke ta pedese. Lha soalnya nek saiki pedes mrica lak ya siji. Ya sampean kremo langsung enggak masalah. Iya masih oke alhamdulillah oke. Yang penting sih partisipasinya, kegembiraannya, keikhlasan satu sama lain. Kadang-kadang misal Pak Bupati mengatakan ono kekurangannya yang jenenge aku menungso. Aku tak kepengin kondo satu teori lagi ya. Nyun sewu rodok temenan iki. Sodako, kata sodako ya. Itu duduk ngekeki rek. Dolek ono di bahasa Arab kon. Belajar nahwu sorof. Gak ono sodako iku ngekeki. Sodako itu proses menciptakan keseimbangan. Jadi nek ono wong kekurangan kok gak berarti lak timpang. Dengan kamu menyampaikan sebagian hartamu kepada dia menjadi terjadi keseimbangan. Jadi sodako itu gak ngekei aja GR. Sodako itu melaksanakan kewajiban agar supaya hidup ini seimbang. Wasama arofaha wa wadu'al mizan. Karena sodako ini artinya adalah sesuatu yang bermuara, yang berhulu keikhlasan dan berhilir kesempurnaan. Kalau anda tidak percaya, makanya orangnya as-siddiq, Abu Bakar as-siddiq, orang yang selalu menciptakan keseimbangan. Orang sing nek men ditambahi cek 0, nek plus dikurangi cek 0. Kalau tidak di titik 0 tidak seimbang. Jadi menungso iku ojo gaya-gaya, kon iku 0. Sing siji ku Allah, kullallahu. Manusianya nek gawe high tech komputer apa? Nganggo angka piro kok? Komputer itu loh, kon gawe aplikasi, kon gawe software ku angka piro dijajar. Binary 010101010101 terus 01. Jadi itu sinergi antara Allah dengan hambanya. Allahnya satu, manusianya 0. Ini hakikat, ojo ngomong aplikasi sih. Ini hakikatnya seperti makanya ketika Pak Bupati mengatakan nek anak kekurangan aku jalur sepuro ngajane jenenge aku manusia, saya ingin katakan sempurnanya manusia itu kalau punya kekurangan. Nek gak duwe kekurangan Gusti Allah jenenge. Nggih ta mboten? Jadi kalau ada bupati tidak punya kekurangan, hati-hati iki. Hati-hati iki. Rodok duduk menungso iki kan gitu kan gitu. Jelas ya? Sempurnanya manusia itu karena dia punya kekurangan. Sempurnanya manusia karena dia tidak hanya bahagia tapi juga sedih. Gitu loh.
itu baru sempurna. Sempurnanya kopi ya gak terus suami itu arah-arah Masya Allah suudon arah-arah ini kopi sak ini sak gelas ini kira-kira kopinya sak piro rek bubuke sak rong sendok apa rong sendok cilik oke rong sendok cilik ya. Gak apa-apa sampean ayo jawab. Barokah. Yes, oke wes ya, cukup, oke. Jadi Pak, semangat mereka untuk ngene-ngene gitu Pak, ada beberapa kemungkinan. Nomor siji menikmati kemesraan, ya ta? Menikmati sinergi, ono sing ngekeki, ono sing nrimo. Itu kan mesra, ya ta? Take and give. Nomor loro anjene marah temen, Pak. Nomor anjene nemen waduh rokok. Ngono arek. Oke, saya teruskan. Ini tadi soal sodako ya. Jadi sodako itu adalah Anda menciptakan keseimbangan. Mulanya Allah ngeyel banget di Quran dan di hukum-hukum Islam, jangan sampai mengurangi timbangan. Itu banyak sekali. Jangan sampai mengurangi timbangan. Kita pikir hanya soal di pasar itu. Ternyata tidak dalam kehidupan kita. Kenapa kita bersedekah? Kenapa kita berzakat? Ya, karena harus dijaga keseimbangan oleh manusia. Ngono ya. Mulane zakat itu lambangnya susu, Rek. Lambangnya susu, ojo terus itu mesti pikirannya sing gagah. Arek-arek. Iki aku nggawe kunci-kunci ya, Rek, ya engko diolah dhewe ya. Nek salat itu lambangnya air hujan. Air hujan itu prinsipnya adalah ada proses pencahayaan sehingga orang yang membuat pencahayaan air laut apa jenenge menguap terus nanti pada suhu tertentu turun jadi hujan, berarti dia awal mulanya adalah pencahayaan. Jadi orang yang sholat harus lebih bercahaya dari sebelumnya, jelas ya. Nomor loro apa rek? Mari sholat rukun Islam sampean ku sak durunge cangkem kene sik. Tak omong lho Mas sampean iki. Mecotot ae. Gak apa-apa ya. Oke. Jadi Mas, nek salat air hujan, nek poso air arak atau khomer. Jangan diambil khomernya bahwa itu haram. Yang kita ambil adalah proses peragian. Jadi contoh peragian adalah dari kaspe menjadi tape. Jadi dengan berpuasa hatimu dari keras menjadi lembut, jelas ya, diragikan. Berarti proses agama adalah proses meragikan rohanimu supaya punya kelembutan, keluasan, dan hasilnya adalah kearifan dan kebijaksanaan. Oke ya. Kalau zakat lambangnya susu. Saya tanya, pernahkah ada kambing menyusu susunya sendiri? Lak melengkung ini, ngomong ini kemudian lak tugel ya. Jadi tidak semua harta yang engkau peroleh adalah milikmu. Ada sebagian yang milik orang lain dan itulah contoh keseimbangan. Itulah yang disebut keseimbangan. Oke, tak singkat. Nek haji itu lambangnya air. Zakat itu beres sahadati apa meneh, terus puncaknya adalah haji. Haji itu artinya Anda sudah berfungsi seperti madu kehidupan. Madu itu gak lanang, gak wedok, gak minuman, gak makanan. Dia sudah la syarqiyati wala gharbiyah. Nek wayang Semar jenenge. Semar itu diarani wedok, lanang lanang. Semar itu diarani wong cilik, wong dewek lurah kan kecempel, tapi dia adalah dewa yang utama yaitu Panembahan Ismoyo. Jadi wong cilik rakyat itu sesungguhnya adalah dewa yang tertinggi. Pemerintah adalah abdinya rakyat karena rakyat adalah dewa yang tertinggi. Itu pemahaman dari haji. Cuman gak ibu-ibu haji itu berarti madu. Duduk matai madu. Bedane madu karo madu apa rek? Nek madu iku sing teko tawon, nek madu
Payung. Makanya akhirnya lahirlah lagu Madu dan Racun. Timbangannya kok madu, anu tak racun dhisik kan gitu. Oke, itu sekedar contoh. Jadi Mas kembali ke peradaban. Akhlak itu alat supaya beradab. Mulane yang satu torikotnya, yang satu hasilnya kan gitu. Yang satu caranya, metodenya, satu hasilnya. Jadi adab sama-sama penting. Kon cek pedes ya dikek lombok. Kon aja takon sing dhewe penting pedese ta lomboke ya padha ae. Adab sama akhlak padha ae. Karena akhlak itu torikot gitu loh, torikotnya, metodenya supaya engkau bisa beradab harus pakai akhlak yang ngono rek. Gitu loh. Kira-kira ngono ya jawabannya. Iya, berikutnya. Sistem apa yang pertama kali di dalam pendidikan yang harus diperbaiki? Oh, enggak. Kalau enggak salah pertanyaannya, apakah seluruh keadaan yang banyak kebobrokannya ini harus dimulai dari perbaikan sistem pendidikan? Iya, tapi ini jawabannya dawa banget ya. Aku mek kepingin ini. Pendidikan itu tujuannya apa sih rek jane rek? Sekarang yang terjadi adalah yang namanya behavioristic education. Itu artinya kamu dididik untuk menjadi bagian dari industri. Kamu dididik di fakultas ini, jurusan ini, cek kondisinya begini. Artinya Anda itu menjadi bagian dari industri besar dunia. Maka oke, aku gak ngomong elek api ya untuk saya. Yang disebut SDM adalah sumber daya. Itu maksudnya adalah sumber daya manusia diukur melalui produktivitas industri. Kalau Anda sudah umur kayak saya 64, Anda sudah tidak produktif, sudah KTP seumur hidup. Jadi Anda sudah dianggap tidak produktif sehingga SDM Anda rendah. Yang SDM tinggi adalah arek umur 18, 19, 20 sampai meh 40, itu produktivitas tinggi. Karena Anda diukur berdasarkan fungsi Anda dalam industri. Kalau pendidikan adalah liutami mamaharimal akhlak. Kalau mau agak lebih lengkap, gini Mas, kalau Anda pelukis, terus Anda melukis, ya, lukisannya ikut pelukisnya atau pelukisnya ikut lukisannya? Warnanya apa, gambarnya bagaimana, garisnya kemana, itu sakarepe lukisannya tak sakarepe sing ngelukis. Oke, kalau manusia adalah lukisan dan Allah adalah pelukis, menungso kudu melok Allah atau Allah kudu melok menungso? Sekarang di Indonesia kan Allah sing kudu melok menungso. Gitu betul. Pokoknya Allah gak cocok karo karepe menungso, berarti gak tepat kan gitu kan. Nah, sejak TK Anda itu kan lukisan Allah. Anda harus cari, aku ini dilukisi apa ya? Dulu ada perjanjian sama Allah sebelum Anda lahir, ada perjanjian, kamu menyembahku apa tidak? Iya, aku menyembahmu ya Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian begitu lahir kamu di wa'allama adamal asma'a kullaha tsumma aradum 'alal malaika dan seterusnya. Kemudian begitu lahir kamu mencari siapa dirimu. Kamu diberi alat oleh Allah, bercermin, terus niru sampai ketemu awake dhewe. Jadi gunanya ibu, bapak, guru TK sampai SD sampai universitas adalah menemanimu untuk menemukan dirimu sendiri sebagaimana yang disuruh Tuhan tadi. Kan Tuhan yang lukis. Iki lukisannya ya apa arek iki? Disitulah diperlukan identifikasi bakat, skill, kecenderungan psikologi dan seterusnya. Ini ya Dek ya. Tapi saya tidak menuntut pendidikan di Indonesia dan dunia untuk berbuat seperti itu. Yang penting wongnya gak elek wis alhamdulillah. Sebab kalau pendidikan modern sebenarnya aslinya tidak ada hubungannya sama akhlak. Contohnya gampang wis. Nek anak kiai di pesantren ngetengi santrine, jek dianggap kiai ta gak? Nek ana profesor dokter ngetengi mahasiswine, batal apa tidak dokternya? Tidak, karena di sekolahan modern tidak ada hubungannya sama akhlakul karimah, yang ada adalah kepandaian. Oke, saya aku ngomong awam aja. Kon kepingin anakmu pinter tapi jahat, tidak begitu pinter tapi apik. Aku ngerti jawabanmu, ya pinter ya apik ngono to. Yang geragas itu jenenge. Ya. Yang mana titik beratnya? Baik apa pinter? Oke, kalau kita agak lengkap, ada 5 orang. 1 orang kuasa, orang berkuasa, nomor 2 orang kuat, nomor 3 orang pinter, nomor 4
orang kaya, nomor 5 orang baik. Kalau menurut sampean nomor 1 orang yang mana dalam kita ini? Nukur dewe. Oke, nomor 2 pintar, nomor 3 kuasa, nomor 4 kaya, nomor 5 kuat. Wis terserah urutan, tapi aku saiki takon jujur. Jane saiki wong sing digoleki sing nomor 1 nomor piro? Lah kadang njaluk sugih sih. Ah iya, wis kualik lho. Wis kualik lho saiki, biyen gak lho. Kenapa Islam dianut dalam waktu 3 tahun seluruh pulau Jawa menganut Islam? Karena yang bawa adalah orang baik. Sebelumnya di abad 89 yang datang bawa Islam ini adalah orang kaya, yaitu para pedagang dari Gujarat. Kata Pak Payu mergo sing nggawa wong sugih. Begitu sing nggawa Maulana Malik Ibrahim dan seterusnya, maka mereka dikenal oleh rakyat sebagai orang baik, orang tulus, orang ikhlas, maka semua pada percaya dan Islam berkembang sedemikian rupa karena orang baik. Nah, untuk ke depan ini kita mau membangun manusia yang baik, yang pinter, atau kalau pakai teori Tulungagung ya sinergi semuanya, tapi ada titik beratnya, yaitu baik, syukur pinter, syukur terampil, syukur iso dadi sugih, yes, kan gitu. Titik beratnya apa kan gitu, ngono ya Dik ya. Oke, kira-kira ngono. Jadi pendidikannya monggo dipikirkan kembali, sebab saya tidak bisa merubah kurikulum nasional. Wong saiki iki nyun sewu lho Pak. Siapa bapak pendidikan kita, pahlawan pendidikan kita? Siapa Mendikbud yang pernah menyebut nama Ki Hajar Dewantara? Sebutan siji. Ndi, menteri sapa sing tahu? Nek syukur nek kon iso browsing kok sebut kalimatnya ya apa menyebut Ki Hajar Dewantara? Hampir tidak ada. Apakah ajaran Ki Hajar Dewantara dipakai oleh sekolah-sekolah kita? Tidak. Bahkan sekarang taman siswa minder dan malah meniru pendidikan nasional. Padahal taman siswa itu sendiri namanya sudah sebuah konsep. Siswa harus dididik dalam taman. Artinya dengan kesadaran alam. Umpamanya gini. Tadi kita ngobrol di kantor kabupaten. Apa osirek? Mosok gano aturan tambang dijupuk sak piro? Mosok Freeport dintekno sembarang dintekno anak putu ya apa uman Tegal ngono. Mosok gano aturane, mosok gano undang-undangnya, mosok dipek kabeh. Apa sebabnya? Karena kita ini ikut orang modern. Orang modern itu menganggap alam adalah alatnya. Sementara kalau Anda orang Jawa, orang Indonesia, alam adalah kakakmu, saudaramu, saudara tuamu. Jadi kan kudu sopan karo tanduran, kudu sopan karo wit-witan, ojo nguyuh ngene kon iki. Ya, ojo bolongan ndek wit-witan kok uyu ya. Kok dicakek kan karo kala jengking kon ya. Terus gawedhe bengkak. Ya nek bengkak dawa ya apa kan. Ya nek dawane sak meter 2 meter kare kok ubetno kene, nek dawane 30 meter. Lah kok suweret nang ndi kon lah. Iki nek tak terusno rada tepak iki. Ya gak wis cukup wis serahkan imajinasimu masing-masing. Ya, jadi bener Mas pendidikan mulane saiki ojo mengandalkan sekolahan. Aku njaluk ibu-ibu, bapak-bapak, anakmu itu engkau ibu bawa mewakili Allah untuk mendidik anak-anakmu. Jangan terlalu diserahkan kepada sekolahan. Sekolahan sangat penting, tapi ojo pasrah bongko anak sekolahan. Bapak ibunya yang nomor 1 wajib mendidik anaknya. Tanamkan Allah sejak kecil, tanamkan akhlak sejak kecil, masukkan Rasulullah sejak kecil. Wes angger telu iku. Allah Rasulullah ya. Akhlakul karimah, ora molimo, ora sing gak-gak, ora narkoba, ora maling, ora mendem, ora madhab sak piturute. Kalau itu ditanamkan, engko arekmu dadi apa ae selamat insyaallah. Amin. Asal 3 itu kamu tanamkan. Ini ya, oke. Jelas ya pendidikan. Oke, berikutnya Mas Sony. Ya, terakhir ini tips menghadapi zaman now. Bukan trik. Pandangan saya mengenai anak-anak muda zaman now itu bagaimana? Gini Mas, jadi tergantung segmen dan level Anda ada di mana. Nek anak-anak zaman now di Jakarta dan di kota metropolitan, keistimewaannya adalah mereka lebih cepat untuk masuk ke dalam dunia IT, dunia maya, ya. Jadi mereka sangat canggih,
mereka berpikirnya lebih komprehensif. Jadi nek dagang kopi gak mek dodol kopi tok, tapi mikir macam-macam kopi, ya apa carane nandur, dodolan begini di Brazil ya apa, nek di Arab ya apa, mereka pelajari. Jadi anak-anak milenial zaman now adalah anak-anak yang memiliki pemikiran yang lebih utuh, lebih komprehensif, tetapi selera budaya mereka ya ngono itu. Nah, yang saya ketemu tiap hari bukan mereka, yang saya ketemu tiap hari adalah anak-anak zaman now di level yang sangat luas. Di setiap kabupaten aku ketemu arek-arek sing tepak-tepak kayak ngono itu. Gitu loh. Dan saya kalau ketemu di Jakarta, saya putus asa dan kepingin nodok ndasku dhewe nganggo palu, tapi nek aku mudhun rene nang Tulungagung, nang Blitar, nang Kediri, nang Jombang, aku mesti kepethuk arek-arek enom sing menurut saya iki lho arek-arek sing dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, bukan mencintai Allah nomor satu, tapi dicintai Allah. Baca surat Al-Maidah ayat 54. Ya. Bukan 51. 51 turunnya di Pulau Seribu. Sekarang 54 di sini, ya. Dan gampang, udah urusan 51 udahlah. Itu kita akan ketemu sendiri pada akhirnya. Tapi 54-nya Allah mengatakan kalau mereka murtad, di antara mereka ada yang murtad kepadaku atau kepada agamanya, maka aku akan datangkan kaum yang baru yang aku mencintai mereka dan mereka mencintaiku. Ini boleh tak jelasin dikit ya. Murtad itu artinya tuh tidak harus syar'i bahwa Anda keluar dari Islam atau Anda mengingkari syahadat. Murtad itu artinya Anda tidak melakukan yang seharusnya Anda lakukan, atau Anda tidak melakukan yang seharusnya Anda lakukan. Malpraktek. Kon kudune ngobati ini tapi ngunu, itu murtad. Kamu seharusnya bangun jam 5 pagi tapi kamu bangun jam 7, itu namanya murtad. Kon kudune nang rabi jomblo ae, murtad kan. Kok selentiki bendino anggur nguyuh. Seneng aku. Mas Imam itu kesuwen oleh nyelentak gitu. Ini ya, jadi gini, melakukan yang seharusnya tidak dilakukan dan tidak melakukan yang seharusnya dilakukan. Ini sederhana kok. Tiap hari kamu ukur itu aja. Tadi hari ini yang saya seharusnya tidak lakukan apa ya? Hari ini yang seharusnya saya lakukan apa ya? Kalau kamu hitung itu tiap hari, insya Allah Anda mendapat cinta Allah. Dan Allah mengatakan yang aku cintai dan mereka mencintaiku. Itu surat Al-Maidah 54. Kemudian punya ciri dua, ya. Cirinya dua. Yang pertama adalah coba dibuka. Kalimatnya persis kata-katanya udah lalu. Adillah alal mu'minin wa aizza alal kafirin. Adillah itu artinya lemah lembut kepada sesamanya. Jadi pokoknya iki ya Pak Bupati, karo Pak Kepala Pak Kapolres, Pak Kepala Pengadilan, Kepala Rusun Hakim selalu adillah bainahum, selalu lemah lembut, ramah tamah dan saling menjamin keamanan satu sama lain. Adillah alal mukminin. Terus yang kedua, aizzah alal kafirin. Aizzah alal kafirin ini kalau Anda baca Al-Qur'an dengan terjemahan pasti diterjemahkan bersikap keras kepada orang-orang kafir. Aku tidak mengatakan ini salah, tapi jajal dipelajari teman. Aizzah dari kata apa? Subjeknya adalah aziz. Aziz adalah orang yang tidak tega. Allah al-aziz, ya, gini. Jadi ada 3 sifat Allah yang disifatkan kepada Muhammad. Apal ya ayatnya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Aziz, rauf, rahim itu sifatnya Allah yang dimasukkan ke dalam Rasulullah SAW, sehingga beliau punya 3 sifat itu. Azizun alaihi ma anittum itu akhirnya gak tego langsung kok alami. Dadi nek kon ndelok wong kok gak Islam iku ngene, walare wong kok gak Islam. Sakno aku, gitu loh. Bukan bersikap keras, gak Islam kan yo. Pateni kon. Nah, kan ngono saiki ya. Enggak ada, Aisyah itu bukan bersikap keras, menurut saya bersikap tidak tega hatinya. Kok ana wong kok nyolong
Lah iya aku lah gak tega kon niku lapor lho sampai nabrak cagak listrik. Aku gak tega hatiku ngono lho karo derek. Jelas ya? Tidak tega hatiku. Makanya setiap orang yang ketangkep KPK, kalau dia teman saya kenal punya HP-nya, saya selalu kirim SMS, selamat ya, Anda telah memperjuangkan kebenaran. Bingung saya kok memperjuangkan kebenaran. Loh, gampang logikanya. Kalau orang salah ditangkap plus dihukum sama dengan benar, betul enggak? Kalau orang salah tidak ditangkap, tidak dihukum sama dengan salah kuadrat, salah pangkat 2 bahkan pangkat 3, betul enggak? Jadi kalau dia mau ditangkap kemudian diadili dan masuk penjara, berarti dia memperjuangkan kebenaran. Orang yang dipenjara adalah orang yang membersihkan dirinya. Orang yang masuk neraka adalah orang yang oleh Allah dibersihkan supaya kemudian bisa masuk surga. Gitu loh. Awakmu muga-muga harus bersih di dunia, gati gak perlu lewat neraka. Terus langsung mlebu surga. Upama lewat neraka, muga-muga Allah nyelukkan. Jadi ada Pak Kapolres, Allah itu suatu hari lihat-lihat neraka. Bril sini Bril. Cepat panggil anak 2 itu. Kayaknya anak telung agung dua-duanya itu. Terus yang mana ya Allah, itu sama itu diceluk arek loro itu. Terus menghadap Allah dan Allah tanya, kok kamu masuk neraka kenapa? Ya Allah, aku ini selama hidup di dunia tidak pernah taat kepadamu. Aku selalu membanggil, aku selalu membangkang. Terus Allah, oh anjane dapurmu gitu kan, kira-kira ini ya. Terus kamu kenapa? Ya Allah, saya ini selama hidup di dunia tidak pernah berbuat baik, saya selalu berbuat buruk. Terus Allah, oh lah ya pantas kalau balik dikembalikan oleh Allah. 2 orang ini ketika disuruh oleh Allah untuk balik, sing sitok melayu sifat kuping, sing sitok toleh melayu karo noleh. Terus Allah tertarik, kok ada 2 fenomena ini gitu ya. Bel solusin lagi sama dulu solusin lagi. Kamu tadi kenapa kok melayu sifat kuping? Kan saya sudah bilang ya Allah, selama aku hidup di dunia tidak pernah taat sama kamu. Terus kamu perintah disuruh pulang, ya saya lari. Mumpung lumayan sekali ini saya taat sama Allah. Maka dia lari sifat kuping. Oh jadi kamu tadi itu lari karena taat kepadaku. Iya ya Allah, ya sudah mlebu surga. Ngono ceritane. Loh kamu kenapa tadi kok noleh? Ya, saya itu mikir, saya ini maksudnya disuruh kembali kemana? Masa Allah nyuruh saya kembali ke neraka? Kan dia Rahman Rahim, tidak mungkin. Akhirnya saya mikir, pasti disuruh kembali ke surga nih saya gitu. Terus Allah tanya, jadi kamu tadi itu toleh karena husnudon? Iya ya Allah, ya sudah masuk surga. Ya itu enggak, ini ceritanya. Tak dongakno ya, awakmu mlebu neraka. Terus diceluk, nek diceluk. Seneng ya, seneng lagi ya Allah. Mesra ya, yang penting mesranya ya. Jangan setiap hal dikaitkan dengan logika syar'i ya. Ada dalam hidup itu kemesraan, cinta gitu. Anda ibadah itu apa sebabnya? Kenapa Anda mengikuti Muhammad? Klausulnya apa ini? Pasalnya apa? Allah mengatakan in tuhibbu, katakan Muhammad kepada mereka, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Wahai manusia, Muhammad disuruh ngomong begitu sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang engkau mencintai Allah, ikuti jalanku. Gitu. Jadi apa sebabnya melok Muhammad? Mereka cinta kepada Allah. Jadi pasalnya cinta, Pak. Jadi sesungguhnya orang yang paling garda depan, kloter pertama masuk surga seharusnya adalah kepala pengadilan. Ya, karena urusannya pasalnya adalah itu. Terus si jine mana Pak Is? Si jine mana Is? Enggak. Yang cinta juga. Apa? Tuba. Bukan. Ada satu lagi. Jadi ingkun tubuh minallah, jadi fatabiuni, terus si jine mana? Ini loh, nak kiai gak temenan itu. Kadang lali, kadang eling. Dan ini sengaja saya lupa supaya mereka tidak terlalu yakin saya ustadz. Karena sampai tadi bilang saya ustadz. Aslinya tidak ustadz.
tak gawe eling separuh tok aja gak terbukti bahwa aku ustaz. Nah, ya, tapi intinya sederhana ya, jelas ya, insyaallah ya. Adab sudah, pendidikan sudah. Generasi milenial ya apa? Lah Anda sekarang harus bersikap berbeda dengan yang sekarang Anda tidak setuju. Anda akan menjadi pemimpin Indonesia yang berbeda dengan pemimpin sekarang. Apalagi Anda orang Tulungagung, Anda sudah punya contoh pemimpin yang baik di sini dan bawa ke medan nasional Republik Indonesia. Sekarang banyak belajar ke Pak Bupati, banyak belajar ke Pak Pri, banyak belajar kepada bapak-bapak yang lain. Dipelajari, menimnya kamu dari presiden, dari wakil presiden, dari menteri. Anda akan membawa jiwa Tulungagung. Agus nambah sedikit soal penyakit jiwa. Ada banyak yang jadab itu penyakit jiwa ya. Ngawur ae ngono iki. Akeh Pak, wong-wong jadab disebut majdzub, orang yang dijadabi. Jadab itu artinya sesuatu yang ada di dalam kolbu seseorang yang sifatnya goib, kadang-kadang metu. Jadi misalnya ada bupati Jawa Timur yang di daerah utara, tidak di selatan, yang 3 bulan lagi akan ditangkap KPK, gitu ya. Terus dia didatangi di rumahnya seorang tamu yang bawa keceret. Apa keceret ini? Bergol. Jadi anak jaya meneng-meneng itu mlebu luwur niki, minta keceret. Tak bingung Pak Bupati ini. Anak apa kok dikejar? Ternyata 3 bulan kemudian dia ditangkap KPK. Nah ini namanya majdzub, orang yang dititipi keajaiban oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kadang-kadang bener, kadang-kadang rotok gak bener, tergantung bapak gak apa-apa. Gitu ya. Aku nyun sewu. Jadi aku nek ana wong sing aneh-aneh nang panggung tak trimo kabeh. Tak trimo kabeh. Udan mayan udan tak trimo kabeh. Sapa roh di antara titik-titik hujan itu ada satu yang oleh Allah disuruh mengantarkan berkah dan hidayah dan rezeki kepada yang ditimpanya. Ngono ya. Itu. Jadi aku tahu Pak Nyun Sewu, terakhir sekali saya pernah dengan Pak Bupati sebelah kanan saya. Sore-sore sebelum Kiai Kanjeng Tuntas, waktu masih cekson itu ada anak perempuan. Kelak saya tahu umurnya 27, namanya tidak saya sebut. Datang hanya dengan rok dan atasnya telanjang. Jam 3 sore, jam 3 sore. Terus dia runu, terus delok-delok Kiai Kanjeng. Wong kampung pun, wong panitia pun gak ngaruhi, gak ngelokno, gak ngusir. Ternyata ketika maghrib baru kita ketahui dianggap itu perewangannya Kiai Kanjeng. Jadi mereka tidak berani mengusir wanita itu. Ya apa ini? Aneh-aneh ya. Akhirnya setelah ketahuan begitu itu, akhirnya adik salah satu Kiai Kanjeng waktu itu Mbak Roh, ya adik saya, tak suruh handle. Arek itu terus dirangkul, diseret, dibisiki, diomongi, terus dikai kelambi, terus diadus, bareng ngono terus wis dikai pakaian lengkap, ya. Pokoknya disokok. Kemudian waktu acara ini kita ajak naik, ya. Gendeng arek yang naik ini. Jadi kalau Pak Bupati ini Pak, nyun sewu. Kalau Pak Bupati ini deh, ini. Sepanjang acara ini gue Pak Bupati ini. Tak jarno ya. Pokoknya aku ini nganut terus ya Allah. Ditekani sapa tak anggap itu semua hamba Allah, dan kita itu dititipi Allah untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Allah yang akan memberikan hasilnya, bukan kita. Kene nandur Gusti Allah sing gawe panen, betul gak? Oke. Jam 11 bengi. Pak es lunga. Suwe-suwe dek wis mulai gak nglendok, wis mulai rada normal. Wis rada gak liyan. Satu. Jam 11 bengi, moro-moro aku tengah-tengah ngomong ini dijupuk miku seret iya apa ya? Aku menang tak jano, terus dia nyanyi alif di fathah a di kasroi di dhamma ba di fathah ba di kasrobi di doma bu. Kiai Kanjeng krungu ngono mosok tahan, langsung digoleki. Terus begitu tak langsung jueng kan coba saiki coba bareng-bareng ya bareng ya. Tapi apa nih?
Bismillah ya. Bismillah ya nomor ya. Sudah. Ya. Alif Lam ini kita jadikan puncak dari lagu kita bersama-sama. Mulai sinau meneh Indonesia kudu sinau meneh kaya arek SD mlebu sekolahan Tulungagung. Indonesia kudu sinau nang Tulungagung. Indonesia arek ini sore lahir 1945, sedangkan Tulungagung umure 800 rolas. Jadi Indonesia cuwi. Arek ini sore kita betul. Sapa sing luwih tuwek Tulungagung ta? Sapa gudele? Sapa kebune? Sing gudel adalah Indonesia nyusu kebo sing jenenge Tulungagung. Bener tak Kak? Itu namanya kesadaran akselerasi sejarah. Singkat kata arek iki mang, jadi lagu iki mang sing nyanyi arek iki mang. Ya. Jadi bukan kita nggak tahu lagu itu. Lah kok mau menang arek nyanyi? Jeng. Arek langsung jeng. Dadi suwe ku nangis jamaah di lapangan ku nangis mergo lho kok iso lho arek mang muda lho sore mang. Saiki kok nyanyi kaya ngono iku dan kaya wis latihan karo kiai Kanjeng wis suwe gitu lho. Dadi mergo ikhlas satu sama lain, aman satu sama lain, sinergi akan jadi, Allah yang akan membangunnya. Ya. Kemudian wis mari ngono ada adegan kecil Pak, ono sampean pas aku ngomong ini iki Khofifah sampean dikono Khofifah. Aduh, kok Khofifah. Itu Khofifah. Mbok kok kotu jenenge ya. Wis jenenge Khalifah itu Khofifah. Jenenge Khalifah ya. Khalifah. Jadi di sini Khalifah, di sini Pak Bupati. Moro-moro aku pas jelasno mengenai alif sifat itu ono sandal di Bandung itu kono. Wut nang ngarepe Pak Bupati. Langsung sapa iki? Banten-banten. Wakil keamanan berdiri, polisi berdiri, bangsa berdiri. Gurung sampai lapor-lapor meneh sandale sijine meneh. Wut menaiki Pak Bupati. Wes sebelum anak ini diajar entek iki karo polisi karo keamanan ya. Kiai Kanjeng Mas Wali Bobit kuwabe mencolot arek iki diringkes digawa minggir timbangane diantemi. Akhirnya kita bawa ke ruangan, aku nerusno acara itu bawa ke ruangan, ditegesno iki apa baru ditangani secara hukum. Tapi pokoknya diselamatkan dulu, jangan sampai diide-ide, jangan sampai diantemi kan gitu. Terus aku bilang sama Pak Bupati, saya ini sering acara sama Pak Bupati dan belum pernah saya bertemu dengan Bupati yang mendapat hidayah sebesar hidayah yang Anda dapatkan. Pak Bupati pengen kok hidayah. Pak, yang dibutuhkan seorang pemimpin adalah isi hati rakyatnya. Semakin dia ngerti isi hati rakyatnya, semakin dia menjadi pemimpin yang baik. Betul? Dan tadi itu isi hati rakyatnya dikeluarkan dengan sepolos-polosnya melalui lemparan sendal tadi. Kan itu yang dibutuhkan oleh pemimpin. Tapi Pak Bupati ini kayak siapa dopo, cak ini kan aslinya ngomong regulasi, takkan ngomong ya. Oke, saya ceritakan endingnya. Pokoknya ini kita tangani anak yang melempar sandal, kemudian Khalifah kita tangani. Terus kemudian sampai malam jam 2, kemudian Khalifah meneruskan di setengah 2 kalau tidak salah. Tiba-tiba Khalifah, aku katanya nih, kan akhir aja kan Alhamdulillah minasyaitonirrajim laqad aku bener ya. Khalifah langsung jupuk ini. Ya Allah biha ngono. Dia sing di sini, ya lebih melok kabeh. Jadi dia yang mengakhiri acara dengan Husnul Khotimah, Gus Watem ya apa coba? Kalau jek ngremeno sapa-sapa, arek sing sore mang
gak kelamben begini mungkin sholawat malam setelah acara dia langsung normal Pak, jaluk sepuluh orang Pak Bupati jaluk sepuluh normal aja ya. Terus kita antar ke rumahnya ya, kita antar ke rumahnya. Terus kita tanya, kamu tadi kok bisa sampai di sini gimana? Dia bilang rumahnya di daerah Lemah Abang, 35 km dari tempat acara kita di daerah Kerawang. Nah kok kan ini saya itu pokoknya tadi melihat cahaya, saya ikut, ada cahaya saya ikutin. Terus begitu saya sampai di sini cahaya itu hilang, ya sudah saya berhenti di sini. Jadi dia ndelok cahaya, terus dia eloi, terus begitu dia sampai di lapangan itu cahayanya hilang, ya selain ada kuning rumah, menurut ceritanya. Nah cahaya itu mengopo mungkin imam maksudnya. Maksudnya burung rapi waktu itu ya. Jadi masih penuh cahaya, cahaya sabun. Oke, terus kita tangani, kita antar ke bapaknya dan seterusnya, bahkan ditemenin sampai pagi oleh petugas dari Kiai Kanjeng dan panitia, dan saya minta mereka monitoring terus perkembangan anak itu, kita damaikan dengan bapaknya dan seterusnya. Pokoknya teman-teman sekalian, ayo husnudon ke masa depan, ayo baik kepada siapa aja, bersikap bijaksana dan arif. Oke, untuk lagu terakhir kita teruskan ini tadi, gini. Alif di fathah. Ini ya Bang, sinau ngaji. Anak ngono-ngono kita gak. Alif fathaten an alif kasroten kan bisa ya. Oke, ini. Ini tadi kan alif ngono ya. Alif di fathah ya Allah, berilah ilmu kepada Tulungagung untuk betul-betul menjadi contoh soal bagi Republik Indonesia. Mereka adalah pelopornya, mereka adalah uswatun hasanah, mereka adalah ingar sosum tulodo, mereka ingar sosum tulodo bagi seluruh NKRI yang mengerti. Amin. Itu kita selesaikan sampai apa habis itu? Oke, teman-teman sekalian, semua harus kalian hormati. Dino Senin, Selasa, Ahad, Senin, Selasa, Kamis. Arab Ahad, Isnin, Selasa, Arbi'a. Nek Barat Sunday, Monday, Tuesday. Nek Jawa Aing kon pagi kliwon legi ya. Kabeh itu hasil ijtihad. Ojo ana sing diremehno. Ojo ngremehno apa-apa. Temenan rek ya. Cek ya awakmu gak diremehno sapa-sapa. Allah menjunjung engkau karena engkau selalu menjunjung makhluk-makhluknya. Ngono ya. Terus mari ngono, kita teruskan dari situ aja. Atau kita gak apa ya, iki sinau meneh ya. Pak Tri ya. Ya. Melok ya. Boleh E, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P,
Jangan menolak, menyusahkan dirimu. Aku punya teman, akhirnya banyak anak beriman, suka ketawa, akhirnya lupa masuk sekolah, berkeliling kota hingga mendengar tetapi menolak kata ujungmu, jangan menolak, menyusahkan ibu. Amin membalas kata guru. Roman tolonglah Menyusahkan diriku. Jadi semua berdiri, semua mendukung kita. Insya Allah, bagi teman-teman tolong para jamaah tolong ini di belakangnya Pak Bupati jauh, Mas Pri, bapak-bapak yang lain semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, seluruh yang kami lakukan sejak jam 8 pagi tadi adalah doa dan dambaan harapan kepada-Mu, ya Allah. Anugerahkanlah cahayamu, anugerahkanlah berkahmu, anugerahkan hidayahmu kepada tulung agung, agar supaya memancar cahayanya yang berasal dari cahayamu sendiri, ya Allah, memancar, meresonansi dan merambah, meluas sampai ke seluruh tanah Nusantara. Sebelum kita akhiri teman-teman sekalian, saya mohon pertama Mas Pri, Kepala Rumah Sakit, memberi kalimat terakhir, kemudian kita puncaki dengan Pak Bupati memberi kalimat terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudara-saudara dan saudara-saudara seluruh kampung, yang saya hormati Danon, yang saya hormati Pak Bupati, yang saya hormati Pak Kapolres, yang saya hormati Pak Ketua Besar Pengadilan, yang saya hormati Pak Sekda dan seluruh semua. Jadi yang kami mohon adalah saudara-saudara masyarakat Tulungagung dan sekitarnya, tolong dibantu kami untuk mempertahankan program yang bermanfaat untuk kita semua ini. Tolong bantu kami dengan apa? Dengan melakukan kritik seandainya kami melakukan hal yang tidak seharusnya kami lakukan, dan juga melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Dan yang paling penting adalah bahwa pelayanan publik ini adalah hak dari saudara-saudara semua, sehingga kewajiban dari bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak semua untuk menjaga ini semua. Bukan tanggung jawab Bupati, bukan tanggung jawab saya pribadi, bukan tanggung jawab Pak Sekda, bukan tanggung jawab Pak Kapolres, tetapi tanggung jawab kita semua, supaya program yang sangat bagus yang menjamin keselamatan dan kenyamanan seluruh warga dan ditiru oleh Indonesia ini senantiasa tumbuh subur di negara Indonesia tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan pemerintah daerah Kota Tulungagung mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang hadir pada malam hari ini. Tentunya saya juga sekaligus mewakili panitia. Mudah-mudahan Anda semua hadir di sini mendapatkan ilmu dan
ke masing-masing rumah, rumahnya masing-masing. Tentunya mudah-mudahan tidak ada kendala apa-apa. Jadi selamat sampai di rumah dan besok beraktivitas kembali. Saya juga beserta seluruh jajaran pemerintah daerah mudah-mudahan masih terus diberikan kekuatan, kemampuan untuk bisa melaksanakan merealisasikan aspirasi dari warga masyarakat. Berilah kami kesehatan dan doakan kami diberikan kesehatan dan sehingga mampu melaksanakan pekerjaan rumah yang belum selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh udara partikel-partikel yang ada di sekarang ini insya Allah sudah berisi syafaat Rasulullah SAW. Dan berisi perkenan Allah SWT tidak hanya untuk seluruh orang, tapi juga untuk keluarga Anda masing-masing dan untuk program-program Anda pribadi yang baik insya Allah dimudahkan jalan oleh Allah. Teman-teman sekalian, Pak Bupati, Mas Uli, Pak Kepala Rumah Sakit, Pak Kapolres dan Pak Kepala Pengadilan dan semua yang hadir di sini. Tadi kita mulai dengan tegak menyanyikan lagu nasional kebangsaan Indonesia Raya. Kita akhiri dengan menundukkan muka bersyukur kepada Allah SWT dengan satu lagu nasional juga yang berjudul Syukur, karya Habib Muntahar Al-Habsyi tahun 1946 yang merupakan salah satu tokoh perintis kemerdekaan yang sudah menjadi duta besar pertama Republik Indonesia di Italia. Bismillahirrahmanirrahim, bersama-sama syukur. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين في كل وقت وحين في الملأ الأعلى إلى يوم الدين حتى تدخل أرضاء من عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستعطف دياننا وأركاننا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء